Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas TBIN A, B, C, dan D. Ada yang kelas dilaksanakan pada pagi hari dan siang hari ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran serta kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan ya, dan selalu belajar dengan baik di rumah masing-masing. Baik, pada pertemuan sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dasar-dasar hukum mengapa analisis kesalahan berbahasa itu ada. Kemudian kita juga membahas tentang aturan ya, aturan yang digunakan sampai kepada lembaga pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bersinergi ya, menjaga kedaulatan, istilahnya kedaulatan bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan pada hari ini atau minggu ini, saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari materi sebelumnya. Seperti janji saya akan membahas tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, tapi saya mulai dari kesalahan berbahasa ya. Sebenarnya kesalahan itu merupakan hal yang wajar ya, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang terus berkembang ya, bahasa yang dikelilingi oleh bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa daerah, sehingga ada campur kode ya di situ. Yang sudah belajar tentang sosiolinguistik ya, ada pergeseran-pergeseran ya, kapan menggunakan bahasa daerah, kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa asing. Itu karena begitu, makanya kadang terjadi beberapa kesalahan. Nah, bahasa Indonesia menuju sebuah penggunaan bahasa yang standar ya, karena ada pedoman-pedoman yang sudah digunakan. Di satu sisi pihak atau pakar ya, pakar bahasa menyarankan untuk pemakaian bahasa ini sesuai kaidah, tapi masyarakat kita sudah terbiasa dengan bahasa yang abai terhadap kaidah. Oleh karena itu sudah saatnya kesalahan itu kita atasi bersama dengan segera ya, khususnya para calon-calon pendidik ini ya, yang kita merupakan kalangan akademisi yang paham tentang penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah gitu. Cara mengatasinya bagaimana? Para pemakai bahasa harus berupaya meningkatkan keterampilannya ya, dalam memperagakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian anjuran ini memang mudah diucapkan tetapi sukar untuk dilaksanakan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita harus berperan sesuai dengan kemampuan kita sebagai akademik. Di lingkungan akademik kita harus bagaimana, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Menurut Abbas ya, ini salah satu orang yang meneliti tentang bahasa, ada 4 golongan ya. Golongan yang tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Ini tidak tahu sama sekali tentang aturan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian golongan yang tahu bahwa ia tidak tahu. Ini maksudnya adalah golongan yang sebenarnya itu tahu kaidahnya tetapi tidak melaksanakannya. Kemudian golongan yang tahu dan ia tahu. Nah, ini golongan yang konsisten ya. Golongan yang konsisten menyampaikan bahasa sesuai dengan konteks dan sesuai dengan kaidah. Golongan yang tidak tahu bahwa ia tahu. Ini sebenarnya golongan yang tahu, yang mengerti tentang kaidah tetapi kadang terlupakan atau lupa mengaplikasikan kaidah. Ini ya, itu secara umum seperti itu. Nah, bahasa yang baik itu seperti apa? Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan ya. Kapan bahasa itu digunakan dalam situasi santai, kapan digunakan di kantor ya, dan seterusnya. Dan dalam situasi resmi dan formal, kapan digunakan dalam situasi resmi dan formal. Ini kan tentu berbeda ya, memiliki konteks pemakaian yang berbeda gitu.
Nah, yang baik yang seperti ini bisa menempatkan diri, bisa berbahasa sesuai dengan konteks. Gitu. Kalau yang benar itu apa, Pak? Kalau yang benar itu sesuai dengan aturan atau kaidah. Jika sebelumnya yang baik adalah sesuai dengan konteks, kalau yang benar ini sesuai dengan kaidah. Meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, penyusunan paragraf sampai dengan penataan penalaran. Jika keseluruhan ini bisa dilaksanakan dengan baik, taat terhadap kaidah, maka bahasa Indonesia tersebut bisa dikatakan benar. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut, tentu kurang benar atau kurang tepat. Gitu ya, diingat-ingat ya. Kan biasanya bagaimana cara kita menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang baik sesuai dengan konteks, yang benar sesuai dengan kaidah. Gitu ya. Ini ibaratnya sebagai pakaian ya. Misalnya kita melakukan kegiatan renang gitu ya. Dengan berada di kantor, tentu konteks pemakaian pakaian tersebut juga berbeda gitu. Begitu juga dengan perbincangan antara suami dan istri, dengan perbincangan antara guru dan siswa dalam konteks resmi, itu tentu berbeda gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang analisis kesalahan berbahasa ya. Sudah mulai dibentuk kelompok. Ini untuk pertemuan ketiga, kelompok 1. Itu kelompok pertemuan yang keempat ya. Oh ya, ketiga. Kelompok 1 akan membahas tentang analisis kesalahan berbahasa dari segi kaidah penerapan ejaan. Kelompok 2 akan membahas tentang pembentukan dan pemilihan kata, kelompok 2. Kemudian yang ketiga, analisis kesalahan berbahasa, kaidah penyusunan kalimat, ini kelompok 3. Yang keempat adalah analisis kesalahan berbahasa, kaidah pembentukan paragraf, ini kelompok 4. Dan yang kelima, analisis kesalahan berbahasa, kaidah penataan penalaran, ini kelompok 5. Ya, untuk formasinya ini saya ubah ya. Jadi jika pada perkuliahan sebelumnya itu semua makalah jadi ketika melakukan presentasi. Nah, ke depan ini harus 5 makalah ini masing-masing kelompok sudah membuat. Jadi pertemuan minggu depan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah memberikan makalah kepada saya. Jadi ini biar sama ya, tidak saling menunggu begitu. Supaya ada kesamaan antara masing-masing kelompok. Kan enak misalnya kelompok 5 kan memiliki waktu yang banyak dibandingkan kelompok 1 gitu. Jadi untuk ke depan semua membuat kelompok, semua membuat makalah, kemudian dikumpulkan, baru saling bergantian untuk melaksanakan presentasi gitu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oh iya. Kemudian untuk buku ya mungkin ya. Sebentar, saya selesaikan dulu ini. Untuk buku dapat menggunakan 1001 kesalahan berbahasa. Atau menggunakan buku-buku yang lain yang berhubungan dengan analisis kesalahan berbahasa gitu ya. Baik, coba saya cari. Nah, bisa menggunakan buku ini atau buku-buku lain yang berhubungan dengan analisis kesalahan berbahasa. Oke. Silahkan memilih buku apa yang sesuai. Yang pasti ke depan masing-masing kelompok sudah siap dengan makalahnya dikumpulkan, baru kemudian melaksanakan presentasi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menyimak. Yang mungkin masih kesulitan dalam hal membaca PPT bisa langsung menyimak video ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke keluarga, jaga kesehatan, dan kita bertemu lagi minggu depan.